Selamat pagi, siang, malam, mahasiswa sekalian semua. Saya ucapkan selamat datang di mata kuliah Teknik Pemasaran Digital untuk program studi Sistem Informasi, khususnya semester genap tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan dengan saya Erik yang akan mengampu mata kuliah Teknik Pemasaran Digital pada semester ini. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai fundamental dari digital marketing. Tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini adalah mengevaluasi relevansi platform digital dan media digital dengan pemasaran, mengevaluasi kelebihan dan tantangan media digital, identifikasi perbedaan utama antara komunikasi pelanggan untuk pemasaran digital dan pemasaran tradisional. Pertanyaan untuk pemasar. Apa pilihan untuk pemasaran digital untuk mengembangkan bisnis kami? Apa manfaat utama dari pemasaran digital? Sedangkan apa perbedaan yang diperkenalkan media digital dibanding dengan media komunikasi pemasaran yang lama? Yang kita ketahui, ini adalah contoh literatur tradisional marketing lama dengan digital marketing yang baru. Mungkin sudah sangat jarang sekali kita membaca koran, bahkan menonton media TV seperti channel RCTI, SCTV, ataupun Indosiar. Namun yang bisa dipastikan dalam komunitas saat ini, untuk orang tua sekalipun pasti memiliki satu sosial media. Paling tidak seperti Facebook, Instagram, bahkan TikTok untuk generasi muda. Perbedaan yang mengkerucut adalah saat ini kita sudah jarang sekali menerima surat, yang kita terima adalah melalui kotak email. Digital bukan hanya satu set saluran pemasar. Ini adalah cara berpikir yang keliru, berbeda tentang bagaimana orang terlihat dengan media satu sama lain di dunia sekitar mereka. Digital adalah cara baru untuk menjelajahi konten untuk pengguna dan terhubung dengan pelanggan untuk pengguna media digital, data, dan teknologi untuk mendukung kegiatan pemasaran telah memunculkan berbagai label dan jargon yang membingungkan yang dibuat oleh akademisi dan profesional. Ini telah disebut sebagai digital marketing, internet marketing, e-marketing, dan web marketing. Kami mengubah pemasaran internet menjadi pemasaran digital karena menunjukkan penggunaan berbagai platform digital untuk berinteraksi dengan audiens. Digital marketing adalah penerapan media digital, data, dan teknologi yang terintegrasi dengan komunikasi tradisional untuk mencapai tujuan pemasaran. Terdapat dua fundamental cara untuk pemasaran digital, yakni calon pembeli dapat tersegmentasi dengan sangat tepat. Hampir di seluruh bidang digital bisa diukur sepenuhnya. Nah, ini adalah tiga media dalam pemasaran digital. Yang pertama ada paid media, juga dikenal sebagai media yang dibeli, pembayaran langsung terjadi pada pemilik situs atau jaringan iklan ketika mereka melayani iklan. Sponsor atau membayar untuk klik, memimpin atau penjualan yang dihasilkan. Yang kedua, own media, berbagai bentuk media online yang dikendalikan oleh perusahaan, termasuk situs web, blog, daftar email, dan kehadiran media sosial mereka. Dan yang terakhir adalah earned media, media yang dihubungi melalui editorial, komentar, dan berbagai cara online lain. Ini adalah contoh peran, keuntungan, dan tantangan di masing-masing media dalam digital. Bagaimana digital teknologi dapat mendukung pemasar? Pertama, mengidentifikasi internet dapat digunakan untuk riset pemasaran untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan. Mengantisipasi internet menyediakan saluran tambahan di mana pelanggan dapat mengakses. Memuaskan faktor kunci keberhasilan dalam e-marketing adalah mencapai kepuasan pelanggan. Sehingga kita perlu ketahui
Positioning adalah persepsi pelanggan tentang penawaran produk dan merek relatif terhadap pesaing. Target market strategi, evaluasi, dan pemilihan segmen pelanggan yang sesuai dan pengembangan penawaran yang sesuai. Sedangkan online value proposition adalah pernyataan manfaat layanan online yang memperkuat proposisi inti berbeda dengan penawaran lainnya. Value proposition adalah manfaat atau nilai yang ditawarkan merek kepada pelanggan dalam produk. Peran dari platform digital. Multi-channel atau omni-channel pemasar marketing, komunikasi pelanggan dan distribusi produk didukung oleh kombinasi saluran digital dan tradisional pada titik yang berbeda dalam siklus pembelian atau jalur untuk membeli. Dengan bantuan touchpoint mobile dengan IoT, beberapa telah memperluas istilah untuk omni-channel marketing. Perjalanan pelanggan dan siklus hidup pelanggan, urutan touchpoint online dan offline, yang disambil pesona pelanggan atau pembeli selama proses pembelian atau pengalaman pelanggan yang lebih luas. Online ini mungkin termasuk berbagai platform digital, media komunikasi, situs web, dan perangkat terlibat. Ini adalah beberapa fitur dari strategi pemasaran digital, yakni selaras dengan strategi bisnis, gunakan tujuan yang jelas untuk pengembangan bisnis dan merek, konsisten dengan jenis-jenis pelanggan, support customer journey, manage online customer life cycle. Dalam praktiknya, pemasaran digital berfokus pada pengelolaan berbagai bentuk kehadiran perusahaan online seperti situs web perusahaan, aplikasi seluler, dan halaman perusahaan media sosial yang terintegrasi dengan teknik komunikasi online termasuk pemasar, mesin pencarian, pemasaran media sosial, iklan online, pemasaran email, dan pengaturan kemitraan dengan situs web lain. Pastinya dalam pemasaran digital terdapat tantangan yang harus dikembangkan dalam mengelola pemasaran secara digital, yakni yang perlu diketahui adalah tanggung jawab yang tidak jelas, tidak ada tujuan khusus, anggaran yang tidak mencukupi, anggaran terbuang, proposisi nilai online baru untuk pelanggan, hasil dari pemasaran yang tidak diukur. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam keuntungan dalam penggunaan media digital. Yang pertama yaitu interaktivitas, intelijen, individualisasi, integrasi, restrukturisasi industri, independen lokalisasi. Tantangan utama komunikasi digital yakni kompleksitas, menanggapi kompetitor, menanggapi perubahan teknologi, biaya, dan perhatian. Sedangkan konsep komunikasi utama untuk pemasaran digital adalah keterlibatan pelanggan, izin pemasaran, pemasaran konten. Secara kesimpulan, pemasaran digital mengacu pada penggunaan platform teknologi digital dikombinasikan dengan media tradisional untuk mencapai tujuan pemasar. Pendekatan sentris pelanggan terhadap pemasaran digital mempertimbangkan kebutuhan berbagai pelanggan untuk menggunakan teknik seperti persona dan skenario pelanggan. Perdagangan elektronik mengacu pada transaksi keuangan dan informasi yang dimediasi secara elektronik. Interaksi dengan pelanggan, pemasok, dan distributor terjadi di internet. Demikian pertemuan pertama di teknik pemasaran digital dengan topik fundamental digital marketing. Jangan lupa mengerjakan kuis dan tugas yang telah di-assign. Sampai jumpa pada minggu selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you.